bagaimana kau menyembah yang tidak bisa kau tahu? Nah, Bagaimana? sekarang ketika kami menyembah Allahu Akbar. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Menurut pemahaman saya semua, Tuhannya Nabi Nabi Musa itu adalah iblis. Ada Yesus berkata di Yohanes pasal 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapakmu. Itu disaksikan oleh orang banyak, bukan 2 atau 3 orang. Orang banyak, ya, orang-orang Yahudi yang beragama Yudaisme. Yesus adalah seorang yang murtad dari Yudaisme, meninggalkan Taurat, melanggar Taurat. Dia dihukum mati karena pelanggarannya, karena dosanya kepada Yehova. Sedangkan Yehova itu bukan Bapa. Yehova itu bukan Bapa. Dia adalah iblis yang bermain sebagai Tuhan. Nah, jadi Nabi Musa dan nabi-nabi lainnya itu diperdaya sampai dengan Maleaki. Maka Yesus datang ke dunia ini. Dunia itu adalah orang-orang Yahudi. Dia hanya diutus kepada bangsa Yahudi, bangsa Israel saja, bukan kepada orang Kristen, bukan kepada orang Indonesia, bukan orang Arab. Kepada bangsa Israel. Kenapa? Dia membawa keluar orang-orang yang percaya kepadanya daripada Taurat, keluar dari Taurat. Itu disebutnya domba yang tersesat dari Israel. Barang siapa percaya kepadaku akan kupasang kuk yang baru. Ya, Yesus tidak membawa hukum, tetapi membawa perintah, ajaran. Ya, kalau Paulus itu meneruskan ajaran Yesus, ya, bukan menentang ajaran Yesus, tapi menjelaskan. Dia bukan murid. Ya, dia ada salah juga. Ya, karena dia itu bekas orang yang menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Ya, jadi di dalam Bisa disimpulkan Bang Kripto? Ya, disimpulkan ya. Iya. Galatia 4 ayat 5. Ia diutus untuk menebus mereka siapa yang takluk kepada hukum Taurat. Nah, terima kasih. Ya, yang takluk pada hukum Taurat ini siapa, Bang? Yang takluk kepada hukum Taurat adalah mereka orang-orang Yahudi, ya. Bukan Kristen kan? Itu bukan Kristen. Ya, berarti Yesus menebus Yesus orang Yahudi ya? Ya, Yesus bukan penebus dosa orang Kristen, bukan juru selamat orang Kristen, ya. Dia menebus dosa-dosa murid-muridnya. Ketika ditangkap, Yesus mengatakan, lepaskanlah mereka. Murid-muridnya kemudian dilepas. Sebetulnya muridnya juga harus dihukum mati, sama dengan gurunya. Ya, Yesus itu menebus. Ya, bahkan Kayafas bilang, oke, saya setuju, lepaskanlah mereka. Kalau tidak, bangsa kita habis. Ya, itu. Jadi Yesus itu datang. Saudara Kripto ini dari sekte mana? Ya. Nah, kalau saya ditanya, teman-teman, semuanya diborong dia. Tunggu, Pocang. Kalau saya pergi ke gereja Katolik, saya bilang, pastor, Yehova itu adalah iblis, kamu keluar. Kalau saya pergi ke gereja Protestan, saya bilang kepada pendetanya, kamu tahu nggak Yesus mengatakan bahwa Yehova dari iblis, kamu keluar. Di mana saya bisa bergereja kalau saya berpaham begitu, Bang Zuma? Jadi saya Kristen yang tidak berdenominasi. Iya, baik. Satu pelajaran yang ingin saya dapatkan dari saudara Yosua. Saya ingin satu materi pelajaran yang berharga buat saya hari ini. Pada titik mana saya bisa membedakan antara iblis dengan Yod-Heh-Vav-He yang mengutus Yesus, yang Yesus katakan di dalam Yohanes 5, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu, menghakimi kamu di hadapan Elohim, di hadapan Bapa. Yang menghakimi kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Nah, pertanyaan saya,
Bapak yang dimaksud di sini itu masih termasuk iblis. Bukan Bang Zuma. Nah, Bapak ini itu- yang saya mau Bapak gali. itu berbeda dengan Yehova. Bapak Nah, itu yang saya mau bukan gali iblis. itu, Pak. Pembedanya Ya. antara Yehova dengan Bapa itu di mana? Garis pemisahnya di mana? Ya, dua-duanya mengklaim adalah Tuhan semesta alam. Bapa itu Tuhan semesta alam bagi Yesus. Yehova adalah Tuhan semesta alam bagi Nabi Musa. Kan Yehova kan dalam bahasa Ibraninya, Pak. Bapa itu dalam bahasa Indonesia. Kenapa menggunakan kata Bapak- pater? Kenapa menggunakan kata pater? Karena ada dua agama di bumi ini yang memanggil sang Tuhan utama dengan panggilan Bapa, yaitu orang Yahudi dan orang Roma Yunani. Orang Roma Yunani juga memanggil Tuhan mereka yang paling senior itu dengan panggilan pater. Nah, untuk itu kalau Anda membedakan Yehova dengan Bapa, Yehova itu Ibraninya, Bapa itu bahasa Indonesianya. Gimana bisa membedakan itu? Lain-lain. Yesus Coba. berkata, Mungkin ketika dia mungkin- berdoa, dia mengatakan Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapa yang disebutkan oleh Yesus atau Pater, Abba, ya kan? Itu adalah Tuhan semesta alam. Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu adalah utusan, ya. Jadi Yehova itu adalah nama dan sebutan. Keluaran pasal 3 ayat 15. Yehova itulah namaku, ya. YHVH tetragramaton, itulah namaku untuk selama-lamanya, jangan diganti, dan itulah sebutanku turun temurun, jangan pernah diganti. ya, tapi ada hal menarik. Ada hal menarik, Pak, kalau misalnya Anda kemudian mengatakan itu di dalam Amos 5:27 yang disebut Bapa juga itu adalah Elohim itu sendiri, yang disebut Allah itu juga adalah Yehova itu sendiri, dan yang disebut Bapa juga adalah Elohim atau Yotevave itu sendiri. Gimana ceritanya Anda bisa membedakan? Atau mungkin sabar dulu Bang. Atau mungkin rujukan Abang ini ke Yohanes 8:44 ini. 844 itu berdiri sendiri, ya. Jadi tadi maaf ya, jangan mengatakan Allah itu adalah Yehova, bukan. Karena di situ Allah- tulis Amos 5:27 itu Allah itu, Pak, bukan Bapak di situ. Ya itu kan Bang Jonan selalu bilang kan LAI pendusta, ya, membawa nama Allah ke dalam dan PB dan Kalau di perjanjian baru, Semua itu, iya, semua perjanjian itu baru itu cuma memang nggak ada dasar asal-usul saja pijakannya semua. untuk menyebut kata Allah di situ, Pak. Perjanjian baru. Ya, semua. Kalau perjanjian Kamu lama, nggak sampai hari ini orang Yahudi pun mengklaim Dalam bahwa mute, yang mereka sebut moderator. Elohim atau Yotevave atau Hashem Adonai itu adalah Allah dalam pandangan Islam. Itu nggak bisa Anda rubah. Iya, di Lain. mana? Nah, sedangkan kalau agama Kristen ini kan dalam kitabnya di mana- perjanjian di mana- baru itu Theos. Theos itu Islam. dewa, nggak bisa Anda sebut Theos itu dengan sebutan Bapa, dengan sebutan Allah itu nggak boleh. Haram hukumnya. Karena Theos Itu itu sebutan. adalah dewa yang turun ke bumi menjelma menjadi manusia. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Sedangkan Yotevave itu adalah hakikat pencipta yang maha suci lagi maha tinggi. Boleh orang Yahudi menyebut Elohim dengan sebutan Allah Subhanahu wa taala, boleh. Karena Yesaya 5:16 Elohim itu disebut Subhanahu wa taala, hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Boleh orang Yahudi menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Allah, boleh. Kami halalkan, kami bolehkan. Tapi kalau orang Kristen menyebut Tuhan mereka yang adalah Theos dalam perjanjian baru menyebut dengan Allah, kami haramkan hukumnya. Itu nggak boleh. Karena Kristen adalah agama yang asing bagi agama samawi. Oke, Kristen di mana- adalah penumpang gelap yang tidak Di mana- berasal dari ajaran para nabi. Gitu abangku. Selamat. Semua. Jangan emosi abang. Silakan kita diskusi pakai ilmu. Anda boleh tegas berilmu tapi ya. Silakan. Iya, iya. Kan semua. Ayo. Iya, boleh, boleh. Mana semua? Kamu Banyak. tunjukkan sama saya di mana Islam mengakui Adonai itu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Di Di mana dalam dasarnya? iman kami, saudara, kitab Nah, kami di mana bukan. dasarnya kamu? Ayo. Nah, ini Di bicara mana sendiri. dasarnya kamu? Bicara sendiri. Sekali kau. Ngomong sendiri, masuk aja toilet, ngomong sama isi sapi teng, jangan sebut. Jangan ngomong sendiri abangku. Kita diskusi itu jangan emosi, relax.
Orang kalau emosian dalam diskusi itu ketahuan kalau dia berada pada posisi kalah. Kalau orang menang itu selalu tenang dalam menyampaikan, meskipun tegas tapi tetap aja terarah. Silakan. Saudara Kripto, saya tunggu saudaraku, manusia tak bertulang. Tunggu dulu. Saudara Kripto, ini tolong tunjukkan di mana titik pisahnya antara YHWH Yehova dengan Bapa yang Anda maksud. Ya, memang kata Bapa itu digunakan di dalam PL ya. Contoh 2 Samuel pasal 7 ayat 14. Aku, Yehova mengatakan ya, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Israel ya. Ulangan pasal 8 ayat 5. Bahwa Yehova Allahmu atau Tuhanmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Yesaya 63 ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami? Ya Yehova, engkau sendiri Bapa kami. Ya, jadi Oke, saya sudah nangkap. Saudara Kripto, kami sudah nangkap. Ya. Terus Bapak yang iblis yang mana? Bapak yang iblis adalah Yehova, ya. Lah yang tadi? Ya, Yehova itu dipanggil Bapak juga, dipanggil Adon, Tuhan juga, ya. Jadi sebutan Bapak itu ada 2, satu Bapaknya Yesus atau Tuhannya Yesus, kedua adalah Yehova disebut juga Bapak. Ya. Nah, kalau yang di kejadian 3:15 itu siapa itu, Bang? Iblis atau itu iblis yang menyaru ya sebagai Tuhan semesta alam. Ya, dia menggunakan ketika ditanya siapa namamu? Ya, dia dijawab, Nabi Musa tanya siapa namamu? Aku adalah aku. Jadi bukan. Coba Abang baca kejadian 3:15 dulu. Sorry, Bang. Ya, silakan. Penting juga ini untuk orang Kristen ini, penting juga ini. Kejadian 3 ayat 15. Iya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Buat orang Kristen, ya, nubuatan ini, ya, kata-kata ini, perkataan ini dihubungkan dengan Yesus, ya. Tapi kalau ditanya kepada seorang rabi, tidak. Apa-apa nubuat di dalam PL oleh orang Kristen itu dibawa ke ranah keyakinan Kristen. Padahal Saudara Henry diam dulu. Divalidasi kepada seorang rabi, dia bilang nonsense, ya kan, omong kosong. Kami menunggu Mesia. Yesus bukan Mesia. Maaf, Saudara Kripto, yang saya maksud di situ adalah ketika ada kata sheet yang merujuk kepada ani, aku akan mengadakan. Nah, aku di sini siapa, abangku? Apakah iblis atau pencipta langit dan bumi? Ini iblis yang menyamar sebagai Tuhan semesta alam mengatakan, ya. Lalu di 14-nya kan, terkutuklah engkau, terkutuk. Kemudian 15, aku, yaitu Yehova Tuhan, ya. Nomor 14, Tuhan. Ya. Lalu berfirman Yehova Tuhan kepada ular. Berarti Tuhanlah yang menciptakan permusuhan. Betul. Di dalam kejadian itu. Tuhan itu adalah Tuhan yang dimaksudkan itu pencipta langit dan bumi. Dia, iblis itu yang menciptakan permusuhan langit dan bumi. Ya, Tuhan menciptakan permusuhan. Di belakang Tuhan Yehova itu adalah iblis yang menyamar sebagai Tuhan. Gitu. Jadi kembali ya Bang Suma, tunggu ya. Yohanes 8 ayat 38. Apa ini Yesus mengatakan? Apa yang kulihat pada Bapa B besar, ya, pada Abah, ya, yaitu Tuhannya, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu orang-orang Yahudi perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu B kecil. Jadi itu membedakan antara bapaknya orang Yahudi dengan bapaknya dia, yaitu Tuhan dia. Jadi dikatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi bapakmu. Tuhannya orang Yahudi. Gitu. Ya, jadi gini. Taurat
Jadi Seringkali- tidak, Bang. Seringkali orang Kristen maupun Muslim mengatakan, bukankah Yesus mengatakan dia menggenapi? Apa arti menggenapi? Ya, tidak berarti dia memenuhi taat Oke. kepada Taurat. Ya. Kita udah sampai pada poinnya, Bang Kripto. Jadi kalau dikatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu, keinginan iblis di situ kan Berdusta dan membunuh. ya, ingin menyalib Yesus. Berarti penyaliban ini karya iblis. Karya iblis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan karya Tuhannya Yesus. Itu karya Tapi- iblis. Iblis. Jadi kesimpulannya penyaliban adalah karya iblis. Betul Pak ya? Baik. Ya. Oke. Kebangkitan adalah karya Tuhannya Yesus. Iya, 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 iya. Ya. Ya, jadi Itu Bang Suma. masih bisa dilanjut Bang Kripto atau Masih, gimana? saya suka. Oke. Saya baik. suka. Oke, jadi ketika penyaliban itu adalah karya iblis, satu hal yang perlu kita renungkan di sini, khususnya saudara Kristen, adakah kebangkitan tanpa penyaliban? Saya ditanya atau orang Iya. Kristen lain. Saya. Iya, Adakah kebangkitan setelah penyaliban? Ada. tanpa penyaliban, Oh, tidak ada. tidak ada. Berarti maksud- penyaliban ini hal yang berjasa atau tidak? Kebangkitan itu terjadi setelah kematian. Iya, Jadi itu maksudku. di sini kebangkitan itu adalah perbuatan atau dari Tuhannya Yesus. Sedangkan penghukuman mati itu dari Taurat, dari Yehova. Jadi Iblis katanya abang nih. iblis, ya Yehova Iblis. ya karya iblis. Adakah Ya. kebangkitan tanpa Ya. karya iblis? Adakah kebangkitan karya iblis? Tidak. Adakah kebangkitan tanpa karya iblis? Ada. Kebangkitan. Bagaimana bisa bangkit kalau iblis tidak menyalibkan? Oh, maksud gitu. Iblis itu harus menyalibkan, harus membunuh, menghukum mati. Karena? Kebangkitan. Apa? Karena? Karena Yesus berdosa. Karena Yesus berdosa. Ya, Yesus berdosa, Bang Sumba. Berarti dalam hal ini, saudara Ya. Kripto, Ya. iblis berjasa menyalibkan Yesus karena tanpa penyaliban tak ada kebangkitan. Nah, dengan Oh, tidak. kebangkitan, Kristen memperoleh keselamatan. Berarti Kristen harus berterima kasih kepada iblis. Bukan, salah. Saya ulang lagi, Pak. Ya, Apakah kebangkitan bisa Yesus ada kebangkitan tanpa penyaliban? Tidak mungkin. Nah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Berarti, adakah keselamatan bagi Kristen tanpa kebangkitan? Kebangkitan itu bukan keselamatan. Kebangkitan itu tidak menyelamatkan orang Kristen. Saudaraku, Galatia 2 nomor 21. Baik, saya buka ya. Silakan. Ini Pak Cipto ini ngaur-ngaur juga ini. Oh. Galatia berapa Bang Sumo? Galatia 6, Galatia 2 nomor 21. Nomor 21. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Ya. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Nah, sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua, 1 Korintus 15:17. Coba dibuka dan dibaca biar semua kita dengar di sini. Tuh. 1 Korintus 15:17. 15:17. Anak-anak saya di bawah tolong dicatat. Terima kasih saudaraku Bang Kripto atas materi ini. Iya, iya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, Tuh. Nah, tanpa kebangkitan, sia-sialah iman Kristen. Tanpa kebangkitan, orang Kristen masih hidup di dalam dosa.
Dan tanpa penyaliban tidak ada kebangkitan. Berarti iblis sangat berjasa atas keselamatan orang Kristen. Bukan Kenapa bisa gitu, Pak? Kenapa bisa gitu, Pak? Kan Jadi- Anda baca sendiri. Tanpa kebangkitan sia-sia iman. Tanpa kebangkitan orang Kristen masih hidup dalam dosa. Berarti kebangkitan ini adalah penentu. Nah, sedangkan pencetus kebangkitan ya harus disalib dulu dong. Masa bangkit tanpa penyaliban? Bukan begitu jalan pikirannya, begini ya. Harus begitu, Pak. Lain. Gini ya. Oke, coba diterangkan. Paulus mengajar ya di pasal Galatia tadi yang kita sebutkan, pasal 2 ayat 16. Kamu tahu ya bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, tidak seorang pun yang dibenarkan karena taat kepada Taurat. Hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Gitu loh. Jadi dia Gimana? Paulus kan dulunya tuh kan hidup di bawah hukum Taurat. Dia menganiaya pengikut Kristus. Kemudian dia bertobat. Ya, dia tak paham benar ya apa yang diperbuatnya sebelum dia bertobat. Dia seorang ahli Taurat. Dia belajar di perguruan tinggi Gamaliel dengan seorang Gamaliel. Dia ahli dalam Taurat. Dia bukan orang biasa. Ya. Jadi dia bilang, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, jadi Taurat itu menuntun orang-orang Yahudi sampai kepada Yesus. Ya, di ayat 24-nya pasal 3, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita orang Yahudi sampai Kristus datang. Supaya apa? Kita dibenarkan karena iman dalam Yesus, bukan perbuatan di dalam Taurat. Sekarang iman itu telah datang, karena itulah kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun, yaitu hukum Taurat. Itu, Bang. Ya, udah. Artinya supaya tidak lagi hidup di bawah pengawasan penuntun, maka Taurat ini harus dilenyapkan. Taurat Tidak. ini harus dibatalkan. Kan begitu. Tidak. Kata. Tidak, Kalau tidak tidak. dibatalkan kan tidak berguna, Pak. Apakah Taurat ini bisa menyelamatkan? Memang tidak berguna. Coba lihat sekarang di Israel, ya, mereka orang Yahudi pada hari Sabat bukan tinggal di rumah, ya, tapi keluyuran di luar, di airport lebih sibuk lagi, angkat koper, turunin koper, ya, administrasi, imigrasi, semua orang Yahudi begitu. Hari Sabat mereka tidak lagi, ya, tinggal di rumah. Baik. Sekarang begini, apakah tanpa penyaliban Yesus bisa menebus orang Kristen? Yesus tidak ada hubungannya dengan orang Kristen, Pak. Enggak, maksud saya orang-orang yang percaya bahwa dosa mereka sudah terampuni dengan darahnya. Apakah Yesus bisa sebagai penyelamat untuk orang-orang yang Kristen ini tanpa ada penyaliban? Dengar ya, Kristen-Kristen di bawah ya, dengar ya. Kalian kalau membunuh, menipu, berzina, ya, itu kalian tuh tidak berdosa kepada Taurat, ya. Tetapi berdosa kepada hati nuranimu sendiri. Karena di dalam hati nuranimu tinggal Yesus, kebenaran, hidup, ya. Akulah kebenaran dan hidup, ya. Jadi, kalau kamu melanggar hati nuranimu, ya, yang bisa menghukum kamu adalah negara. Ya, kalau negara tidak bisa melihat kamu korupsi, kamu diadili nanti, ya, setelah kamu mati. Boleh kamu punya peti, kalian Kristen, petinya dari kayu yang berharga, pakai salut emas, ya. Tapi jiwamu dituntut pertanggungjawaban jawab, mencuri, membunuh dan seterusnya. Tetapi tidak ada melanggar hukum Sabat, karena Sabat itu ada di Taurat. Orang Kristen tidak lagi hidup hidup mengikuti ketetapan Taurat, antara lain Sabat, mencuci tangan sebelum makan, ya, memberikan korban persembahan setahun sekali oleh Nabi di ruang Maha Kudus. Tidak, kita bukan Jadi orang fungsi penyaliban untuk Kristen itu apa, Abang? nol. Kalau fungsi kebangkitan? Kebangkitan juga nol. Eh? Nol, Nanti. karena
kebangkitan menunjukkan bahwa Taurat itu tidak berhasil membunbun Yesus. Bahwa perang antara Yehova dengan Ab, ya, dimenangkan oleh Ab, oleh Tuhannya Yesus. Ya, Taurat itu membunbun Yesus, tapi Ab ini membangkitkan kembali. Dia yang dibunbun. Tapi dalil yang kita baca tadi 1 Korintus 15 itu nggak berfungsi dong. Mana 1 Korintus 15 17. 15 ya 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Kamu tuh orang-orang Yahudi, dan kamu orang Yahudi itu yang mengikut Yesus, dan kamu masih hidup dalam Taurat, dalam dosamu, karena Taurat itu tidak pernah, kata Yesus, tidak seorang pun bisa bukan menggenapkan, mentaati Taurat. Beda dengan menggenapkan. Paulus mengatakan dia tidak bercacat, Pak, dalam menjalankan Taurat. Kelihatannya, rupanya, kelihatannya, perasaannya. Paulus ngaku kok tidak bercacat. tidak bercacat dalam ini. Iya kan, dia berasa waktu dia sebelum bertobat, ya. Sebelum bertobat, itu kan perasaannya. Ya, Oke, jadi gitu. penyaliban itu adalah karya iblis, Pak, ya? Betul, Bang Suma, terima kasih. Oke. Kita sepakat. Saya pun mengaku itu bahwa penyaliban itu adalah karya iblis. Itu juga siapa lagi yang ada di Amerika itu juga akui bahwa penyaliban itu adalah karya iblis. Dah, makasih Pak Kripto. Terima kasih Bang. Luar biasa. Terima kasih. Luar biasa. Ya. Bagi Yosua, tadi ngomong-ngomong, silakan Yosua, ngomong apa? Iya, halo Bang. Kenapa abang itu ngomong sama Pak Cipto Adu itu kan sembarangan asal ngomong aja kan? Bang nggak ada yang sembarang itu udah benar itu. Salib itu karya iblis, memang betul. Itu fakta, itu real, tertulis di Bible kok Anda katakan ngawut. Iya, maksudnya gini Bang ya. Jadi Anda sudah akui juga bahwa penyaliban itu karya iblis. Abang katakan tadi itu saya mengakui bahwa semua itu benar. Abang menyampaikan firman itu Alkitab. Berarti penyaliban itu kita sepakat dengan Pak Kripto bahwa penyaliban itu adalah karya setan kan? Iblis apa namanya penyaliban itu bukan karya iblis, tetapi Nah, itu gimana ceritanya? Jadi karya siapa? Siapa yang menginginkan membunuh orang benar? Siapa? iya, ya itu kita bisa jelaskan Bang. Ya Ayat apa? yang Abang udah dibawakan di dalam perjanjian lama bahwa Allah menjanjikan adalah seorang untuk meremukan kepala ular itu. Ular itu artinya untuk Nggak ada hubungannya. kan Nggak ada dosa hubungannya. itu maut itu. Nggak ada hubungannya dengan menaklukkan dosa dengan membunuh orang benar itu nggak ada. Itu tumbal yang salah. Wah, jangan. Makanya itu kan Abang. Coba begini, coba saudara, ini kan saudara kita Kripto, Pak Kripto Iya. mengatakan penyaliban itu adalah karya iblis. Dan Yesus juga mengakui itu. Yesus sendiri loh yang mengakui itu. Iblis lah yang menjadi bapakmu. Tuh, Yesus mengakui penyaliban itu karya iblis. Itu Yesus katakan begitu. Nah sekarang Anda ingin mengatakan itu karya Tuhan. Berarti Tuhanmu adalah iblis. Dudukkan perkara ini dulu. Penyaliban itu adalah karya iblis atau karya setan. Mana yang betul? Setan tidak pernah berhak untuk menyalibkan Yesus. Dengar. Lah, piye Thomas? Orang yang ingin membunuh Yesus, menurut Yesus adalah anak-anak iblis. Yohanes 8, nomor 37. Orang-orang yang ingin menyalibnya adalah anak-anak iblis. Coba Anda baca Lukas 22. Ketika orang-orang datang ingin menangkapnya, apa kata Yesus? Waktumu sudah tiba, waktu kuasa kegelapan. Apa itu kalau kuasa kegelapan itu apa? Iblis. Jadi penyaliban itu adalah kuasa kegelapan alias iblis. Pak Kripto dalam hal ini betul. Dia Kristen yang benar. Kalian aja yang menyanjung iblis. Padahal yang menyalib itu iblis. Yesus mengatakan itu loh saudaraku.
Silakan. Iya, saya mengerti. Iya, saya mengerti. Berarti sudah paham. Berarti penyaliban karya iblis. Dengar dulu kan itu semua ada. Iya, apalagi. Ya dengar. Ya. Gini. Lagi yang mau dipelintir. Itu sudah dijanjikan oleh Allah bahwa Kata Pak Kripto, itu iblis yang menjanjikan keselamatan dengan cara menyalib, itu iblis. Dan kata Yesus juga begitu. Matius 23, ente baca 32-33. Orang yang menyalib dan orang keturunan penyalib itu tempatnya neraka. Bagaimana mungkin engkau akan masuk ke dalam neraka? Tidak mungkin, kata Yesus. Jadi jangan mimpi, Cak Ayu. Baik apa? Gini Bang Juma, coba Bang Juma pikir secara logika coba. Kalau memang logika banyak pikir. Wah, maksudnya kan gantian biar orang di bawah enak. Ya, sekarang kamu simpulkan dengan tegas. Orang-orang yang mau menyalib Yesus, menurut Yesus, bapaknya adalah Tuhan atau bapaknya adalah iblis? Jawab. Iya, dijawab nanti. Gini. Jadi kalau Abang Suma mengatakan bahwa itu karya iblis atau rancangan iblis, ya jangan karya, rancangan iblis. Bukan saya yang mengatakan itu, Yesus yang mengatakan itu. Iya, Yesus. iya makanya Yesus yang mengatakan itu. Iya diam. Kita jangan membodohi orang. Hei, dalil membodohi Ya. pula. Yohanes 8:37-38. Yang ingin menyalib Yesus itu adalah anak-anak iblis. Iya, maksudnya gini ya, Bang Juma. Kalau saya setuju dengan Abang bahwa itu adalah rancangan iblis. Iblis itu dengar dulu. Abang setuju. Kalau Abang berhasil membuat saya setuju bahwa penyaliban itu adalah rancangan iblis, berarti Abang tunjukkan bahwa iblis itu akan menyuruh Roh Kudus datang kepada Maria bahwa aku akan membuat kamu lahir dan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan mati disalibkan lalu bangkit. Justru karena itu yang mati bukan Yesus. Nah, kan mengalihkan lagi. Itu kan Tidak, makanya jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu. Kan saya Jangan kan ke situ dulu. itu, Bang, karena di Betul situ kan? kuncinya. Bukan itu kuncinya. Kuncinya adalah Bapa Bagaimana lagi? Elohim, Oke. Tuhan Elohim atau iblis yang mau penyaliban itu terjadi. Kalau iblis yang mau, Yesus lepas dari penyaliban. Kalau Bapa Elohim yang mau, Yesus nggak ada daya untuk melawan keinginan Bapa. Gitu loh. Nah sekarang kuncinya adalah siapa yang menginginkan kematian terhadap orang benar? Iblis atau Tuhan? Jawab. Jawab. Oke, baik ya. Memang iblis yang menginginkan, tetapi itu sudah ada perbuatan. Berarti Kita kan ganti. penyaliban itu adalah karya Mana mungkin aku mengatakan kamu tidak bisa menunjukkan bahwa iblis datang kepada Maria dan Masalah berkata bahwa kamu generasi. melahirkan seorang anak laki-laki Masalah. dan mati lalu Hancur. bangkit. Kalau kau tunjukkan itu, saya mengatakan hal yang itu, oke? Hancur. Sekarang saya ulang lagi. Penyaliban itu karya iblis atau karya Tuhan? Ya iya karya Tuhan. Nah, bagaimana mungkin saya mengatakan karya iblis kalau kau tidak Berarti menunjukkan Tuhan saja? lu iblis. Tunjukkan ayat bahwa iblis datang kepada Maria. dan Yesus mengatakan mengatakan bahwa apa seorang ketika anak orang-orang laki-laki Tunggu. lalu mati Ada dan dua bangkit. keadaan. Saudara, Tunjukkan. di luar Tunjukkan iblis Ya. yaitu manusia. Ada dua keadaan di mana Yesus memberikan umpatan kepada orang yang ingin membunuhnya. Umpatan pertama, kalian adalah anak-anak iblis. Umpatan kedua adalah kalian membawa kuasa kegelapan. Nah, di mana penyaliban itu Anda bisa tunjukkan bahwa itu adalah karya keselamatan? Di mana Anda bisa tunjukkan? Iya, baik. Bang Juma ini aja kita langsung masuk ke kesimpulan ya. Dia enak orang di bawah doang. Nggak bisa menjawab saya. Apa mau berdiskusi dengan saya? Coba tantang saya. Nggak bisa, nggak ada yang sanggup. Oke, kesimpulannya. Orang-orang yang ingin menyalib Yesus itu anak Tuhan atau anak iblis menurut Yesus. Jawab. Ya, baik ya.
Saya tadi menyatakan bahwa Lagi. orang yang Kan lagi kabur. Saya ulang lagi. Ini kesimpulan. Orang-orang yang ingin Jangan menyalib mengenai Yesus, dengar. Orang-orang yang ingin menyalib Yesus, mereka adalah anak-anak Tuhan atau anak-anak iblis. Jawab. Iya. Aku mengatakan bahwa itu anak iblis, tetapi rancangan bukan rancangan iblis. Oke? Rancangan bukan iblis. Dia nyari. Berarti orang-orang yang ingin menyalip Yesus adalah orang-orang yang disebut anak-anak iblis yang mau melakukan kehendak iblis atau yang mau melakukan kehendak Bapa. Tuhan, Iya, jawab. bagus ya. Aku jawab, dia melakukan kehendak iblis, tetapi rancangan bukan iblis. Oke? Kau dengar itu? Berarti, jawab, dengar, ya? berarti kesimpulannya penyaliban adalah keinginan iblis, betul? Keinginan bukan keinginan iblis, Bang. Itu adalah rancangan Bapa. Kau dengar itu, oke? Iya. Kalau kau berani sanggup, Masalah generasi. kalau kau berani sanggup menunjukkan Masalah ayat generasi. bahwa Tadi itu iblis, kepada Maria, tadi anak saya iblis, akan mengakui tadi itu, ya. keinginan iblis. Pas terakhir berubah menjadi Nah, kan takut dia rancangan sama Bapa. saya. Ngomong sendiri. Masalah generasi. Kamu mau Hancur. tipu saya? Saya ulang Nggak lagi. bisa, Bang. Saya ulang lagi. Tidak Saya ulang lagi. bisa. Orang-orang yang ingin menyalibkan Yesus, menurut Yesus, orang-orang yang ingin melakukan keinginan iblis atau keinginan Tuhan. Silakan. Gak usah, Bang, kamu gak bisa membodohi saya. Tunjukkan Iya, hancur. Hancur. Jadi tengoklah teman-teman Kristenku yang menjadi pengikutku ya. Karena saya yakin di bawah banyak teman Kristen jadi pengikut Bang Suma di bawah ingin nyimak. Tengoklah Iya. ini. Jadi saudara kita kripto kita hargai, kita kasih penghargaan. Beliau telah menemukan benang merah bahwasanya penyaliban itu adalah karya iblis. Sementara Yosua ini masuk dalam kategori orang yang ingin menipu dirinya sendiri, niatannya menipu kita dan Allah, tapi dia menipu diri sendiri. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Padahal tertulis di dalam Bible, kata Yesus, mereka yang ingin menyalib Yesus adalah anak-anak iblis dan mereka mau melakukan keinginan bapaknya, yaitu membunuh orang benar. Urun dan Bunda, biar itu lawan saya. Oke. Berkatu semangat siap saudara Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Oh, saudara Ini di atas. Amebel. Ya. Iya, Bang. Ya, Kumaha naon? katanya tadi orang waras katanya. Siap. Ya, jadi diumpamakan anjing anak anjing. Jadi saya tanya, kalau waras mana tadi siapa itu? Apakah Tuhan itu ada di mana-mana Tuhan dalam waktu saat yang meliputi segala-galanya, abangku. Tuhan itu meliputi segala hal. Tidak ada. Saya tanya, jangan dulu jawab apa. Tuhan itu ada di mana-mana pada saat yang sama atau tidak? Tuhan tidak menempati ruang dan waktu. Yang menempati Saya ruang dan waktu. tanya, Lah, kan jawab. yang waras dulu logika, karena ini kan yang diminta kewarasan logika. Tuhan itu apakah ada di mana-mana dalam waktu yang sama atau tidak? Tunggu dulu, dengarkan dulu, Bang. Secara waras dulu. Iya, secara waras. Tuhan itu bukan Iya, makhluk. Sedangkan yang menempati Jadi- tempat ruang dan waktu itu makhluk. Nah, sekarang Anda bertanya, Nah, apakah Tuhan itu ada di mana-mana? Kalau Tuhannya Kristen yang makhluk itu tidak ada di mana-mana. Tapi kalau Tuhan yang betul adalah meliputi kekuasaannya di segenap penjuru. Bukan Tuhannya yang pasti ada dia di setiap, mana-mana. bukan ada di mana-mana. Itu makhluk itu, Bang. Kalau dia ada di mana-mana itu makhluk. Jangan muter-muter. Anda yang nggak paham karena Anda memiliki Iya, saya konsep Tuhan itu Karena- makhluk. Karena penjelasanmu tidak jelas. Bukan tidak jelas. Ya kan, Tuhan kewarasan itu logika. Tuhan itu bukan makhluk. Kalau dibilang makhluk, nyamuk ada di mana-mana, anjing Jadi Tuhan ada itu di mana-mana.
Manusia bagaimana? ada Wujud di Tuhan itu mana-mana. Itu Wow. makhluk. Wujud Tuhan itu apa Zuma? Kalau Tuhan itu Wujud Tuhan tidak itu apa? bisa ditunjukkan wujudnya karena bukan makhluk. Bagaimana Kecuali kau Tuhan menyembah dia? palsu. Berarti kau cara- menyembah yang tidak wujud. cara Bagaimana kau menyembah? Aduh, nggak bisa Ya kan? diam dia. Bertanya aja terus. Ya terus bertanya aja terus, Bang. Susun pertanyaan 1000. Nanti Bagaimana kau menyembah yang tidak bisa kau tahu? Nah, Bagaimana? sekarang ketika kami menyembah Allahu Akbar, duhai Engkau yang maha besar. Tuhan yang maha besar lihat nggak? Ya lihat. Tuhan yang maha besar itu mendengar nggak? Ya mendengar. Meskipun kami tak melihatnya, meskipun kami tak melihatnya, meskipun kami tak mendengarnya. Karena Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mendengar, nggak seperti Tuhan lu. Lucu abang ini. Masa Tuhan harus kita lihat? Kalau Tuhan kita lihat berarti itu bukan iman. Kita iman itu adalah sesuatu percaya kepada sesuatu yang tak terlihat. Itu iman. Makanya di Kristen itu nggak ada iman, cuma ada di Islam. Begitu saudara. Jangan Anda membahas Tuhan sama seperti membahas makhluk. Ada, kalau anjing ada di mana-mana, ada di mana-mana. Manusia ada di mana? Manusia ada di mana-mana. Mobil Avanza ada di mana-mana? Ada di mana-mana. Tapi Tuhan itu bukan ada di mana-mana. Tuhan itu bertahta di atas arsy. Kemahakuasaannya, kemahaperkasaannya itu ada di segenap penjuru alam semesta. Itu baru betul. Jadi ketika kita di bumi ini mengatakan duhai Engkau Terlalu panjang Tuhanku. penjelasanmu. Terlalu panjang. Itu pun Anda belum paham kan? Dengar dulu, dengar. Apalagi pendek. Panjang Dengar. aja nggak paham. Kalau tidak berwujud sesuatu berarti tidak ada. Nah sekarang kalau begitu, Bapak yang disembah Yesus ada atau nggak ada? Ada roh. Roh itu bisa dilihat. Tidak bisa dilihat tapi ada. Matamu wujudnya roh. suwe. Terus kenapa kau cari Tuhanku kalau begitu? Roh saja kau Ada. tidak bisa lihat. Tuhanmu beda dengan Tuhan saya. Tuhan Ya, memang Allah beda. SWT. Roh itu Beda, apa? beda. Roh itu apa? Roh itu apa? Roh adalah Tidak bisa dilihat tapi bisa roh berkuasa. adalah Jadi kau menyembah mulai sesuatunya ngaco. tidak Tuhan roh kan? berwujud. Makanya aku tanya, Nggak ada. roh adalah jawab. Jadi Giliranmu Tuhan- menjawab, saudara. Giliran lu menjawab. Roh adalah pertanyaan anak SD itu Zuma. ya udah kau jawab Sama pertanyaan saya. SD. Nggak perlu sama saya. Pertanyaan Nggak perlu sama anak saya. SD kau nggak bisa jawab. Pertanyaan Kalau anak SD kau nggak bisa jawab. Roh adalah tidak perlu mencret saya jawab. tepung. Mencret. Tepung. Mencret. Kau bilang Tuhanmu ada, tapi adalah tidak ada. roh. Wujudnya Katamu wujud katamu tidak Tuhanmu ada. itu adalah roh. Saya bertanya, roh itu adalah Ngomong waras, ngomong. ya ini kau nggak waras. Ini udah kelihatan kau nggak waras. Ternyata kau penyembah makhluk halus. Ayo, Kau. penyembah makhluk halus Jangan nih. asal banyak saja. Nyembah makhluk halus. Ngomong Tuhan, Nyembah Allah, tidak roh mengerti Allah. nih. Malu Nggak ngerti nih. apa itu Allah. Nyembah Tapi roh. ngomong Allah. Cie. Penyembah roh nih. Tahu. Yang mana Jadi, sembahannya Komarbo Kristen? itu Wahyu asal 5 contoh nomor 6. Apa wujudnya? Binatang bertanduk 7 bermata Iya. 7. Cie. bermuka babi duduk di aras. Bermuka babi duduk di aras. Siapa itu Tuhan itu? Cie. Ternyata abang ini penyembah roh bertanduk 7 bermata 7. Cie. Apakah itu roh? Roh adalah makhluk halus. Bisa berupa iblis, bisa berupa malaikat. Nah, yang mana yang Tuhanmu? Yang iblis atau yang malaikat? Jawab. Jawab. Yang mana yang Tuhanmu? Iblis atau malaikat? Dua makhluk ini adalah makhluk Tuhan. Pertanyaan anak-anak enggak pertanyaan. Tidak bisa kau jawab. Pertanyaan anak-anak tapi nggak bisa kau jawab. Pertanyaan Karena saja selama tidak ini kamu bisa sudah jawab. terlanjur Kristen, cuman didoktrin nyembah roh. Begitu Kalau ditanya Kristen roh saya itu Kristen adalah murni. Jangan hakikat hantar- roh itu adalah kalau model hakikat roh adalah tidak selevel loh. Hakikat roh adalah level. curhat. Hakikat roh adalah
Kalau modelmu begini ya udah Curhat. tas di Curhat. Jadi Kristen itu memang penyembah roh, penyembah makhluk halus. Enggak tahu. Hei, saudaraku penyembah makhluk halus. Apa yang kau sembah yang tidak kau kenal? Penyembah makhluk halus. Penyembah makhluk halus, dengarkan. Yang kau sembah ini malaikat atau iblis, karena dua-duanya roh. Yang mana yang kau sembah? Jelaskan dulu apa itu Allah. Allah itu adalah hakikat pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi. Yes. Itu roh itu. Kok roh? Emang Kristen penyembah roh? Iya. Emang Kristen penyembah roh? Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci, bukan roh. Roh itu makhluk. Itulah yang pencipta. Seperti Tuhan lo. Tuhanmu itu makhluk. Ya. Wahyu 5 nomor 6. Tuhannya Kristen adalah binatang bertanduk 7 bermata 7. Itu Tuhanmu. Apakah? Tidak sama Tuhan kita, kawanku. Tuhan lu itu penyembah roh. Makanya saya bertanya samamu. Dengarkan. Tuhanmu tidak Coba kau terangkan kepada saya. Tuhanmu yang adalah roh itu seperti apa wujudnya? Silakan. Apa roh itu wujudnya apa? Wujudnya roh tidak nampak tapi berkuasa. Iya, Bang. Masalah generasi. Coba. Jadi, roh adalah itu udah dijelaskan sama kau. apa? Roh adalah? Jadi roh Allah itu berkuasa. Saya tidak tanya roh Allah. Saya tidak tanya roh Allah. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya Tuhanmu. Roh adalah? Pertanyaanmu pun anak-anak. Keok. Karena jawabannya itu menampol wajahmu sendiri. Kau ke gereja itu penyembah roh. Ternyata kamu ke gereja itu ternyata menyembah roh. Kau baca Wahyu 5 nomor 6, sembahanmu binatang bertanduk 7 bermata 7. Kau sudah sadar nggak tuh? Kau sudah sadar nggak? Kalau ternyata kau ke gereja menyembah roh, sudah sadar nggak tuh? Kau sudah sadar nggak kalau agama lu itu penyembah roh? Roh itu adalah makhluk halus. Hari ini ada penyembah makhluk halus. Mengaku nyembah Tuhan, tapi ternyata yang disembahnya adalah makhluk halus. Ai Mabel penyembah makhluk halus dalam nama Yesus. Makhluk halusnya bertanduk, makhluk halusnya 7 mata. Itulah sembahannya Oten. Penyembah makhluk halus. Jadi kesurupan kau. Gimana? Sudah sadar? Sudah sadar kalau di gereja nyembah makhluk halus? Sudah sadar? Kesurupan kau. Jadi kesurupan kau. Asalan generasi. Teman-teman, ada yang sudah tahun 2026 baru sadar kalau sembahannya makhluk halus. Kalau kesurupan kau hitam gimana? Menyembah makhluk halus. Menyembah batu 5 kali 100. Menyembah makhluk halus. Batu hitam menghapus dosa gimana? Asalan generasi. Cuma kau nggak level kula. Jauh. Iya, makhluk halus gimana mau level denganku? Banyak otakmu cetek ya. Ditanya roh itu apa? Pertanyaan anak-anak, tapi nggak bisa jawab. Kalau Tuhan adalah roh adalah itu pertanyaan anak-anak. Allah kan itu roh, Allah itu roh. Generasi. Maka kita menyembah dia dengan Iblis itu adalah roh. Sekarang aku tanya, kalau Tuhan iblis itu roh. Parakang itu roh. Ya, Popo itu otaknya itu iblis katanya roh. Hantu itu roh. Mana roh si iblis? Masalah generasi. Sementara kau ngaku sembahanmu adalah roh.
Ditanya roh itu apa? Sekarang Tuhan Yesus bisa jadi batu. Kurang ilmu Tuhan agama jadi ini batu semua. hitam. Roh hanya itu ngomong adalah roh adalah batu hitam yang kau sembah itu, batu hitam itu. ya, roh adalah makhluk halus. Baik-baik diskusi deh saya ajar dulu. Ayo, silakan. Mari. Si Petra ini dimasukkan dulu di kandang. Petra di kandang dulu, kasih dia tulang, campur baygon. Nah, sekarang, mari kita diskusi, Saudara Amabel. Ya. Anda menantang saya diskusi Oke, secara gini. ilmiah. Ya. Baik, silakan. Wujud Allah itu ada tidak ada? Ada. Wujud sendiri artinya Wujudnya apa? adalah ada. Wujud itu bahasa Wujudnya apa? Arab yang Wujudnya wujud itu apa? bahasa Arab. Wujud itu bahasa Arab artinya ada. Nah, Wujudnya apa? Apa wujudnya? Karena Allah itu bukan makhluk, tak ada manusia yang pernah melihatnya, maka tidak bisa satu benda atau satu makhluk yang bisa dibentuk sesuai dengan bentukan atau wujud Tuhan. Di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan, di dalam 2 Samuel 7:22, pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Yesaya 43 nomor 10, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Berarti ketika ada pertanyaan bodoh, Tuhan itu wujudnya seperti apa, maka orang itu perlu belajar. Karena Tuhan itu tidak makhluk, maka Tuhan tidak bisa dibentuk seperti apa wujudnya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang bisa mengetahui wujud daripada hakikat pencipta langit dan bumi, termasuk Yesus. Yesus tidak tahu wujud Bapa itu kayak mana. Silakan. Pertanyaan saya kepada saudara. Bagaimana wujud sembahanmu berdasarkan Wahyu 5 nomor 6? Jawab. Jawab, jangan nangis, katanya ilmiah. Silakan. Ayo. Aku melihat berarti dia melihat wujud. Aku melihat seperti tua-tua. Di tengah-tengahnya ada anak domba seperti disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh theos sembahan Kristen. Coba kau ulang lagi, saya mau dengar. Baca dalilnya, aku melihat. Melihat berarti nampak ya. Dan yang dilihat itu adalah Tuhan lo. Wahyu 5 nomor 6. Silakan dek, adik Amabel yang sok-sok ilmuwan, ilmiah. Silakan adekku yang cantik, rupawan. Silakan adekku. Nanti paman belikan lipstik lagi. Yuk adik, ayo. Buka mulutnya. Oh, ngomong. A, B, C, D, A. Gimana dek? Wahyu 5 nomor 6, wujud Tuhanmu gimana dek? Mulai. 1, 2, 3. Ayo. Tes Ayo, 40 bang, Chandra bang. Iya silakan. Chandra, Sagittarius, Kristen, Islam. Halo Chandra. Iya. Kristen bang? Iya. Muslim. Kristen. Enggak, Sagittarius Kristen. Kristen, ibu Oke, yang ya. Oke. Ya. Sebentar ya bang. Annabella, ini Annabella namanya Amabel. Nama lengkapnya Isabella, tapi disingkatnya. Adek Isabel. Ini, emang dia. Isabel, adekku yang ganteng imut-imut. Coba dek. Gimana dek wujud Tuhan lu dek? Gimana? Bang Bermata Amabel, berapa? buka dong. Mute-nya udah saya undang tuh. Adekku, Cak Ayu manis sekali. Dek, adek. Dasternya jangan digituin. Cup. Jawab, buka mulut. Bahaya sih 1, itu. 2, 3. Anak 1, 2, 3. rupanya kau. Masih muda Iya. kau ini, berarti nggak selevel saya lah. Udahlah, kau itu Hah? masih pikiran pikiran anak-anak. Oh, cuman mau curhat. Salam sama Iya. pendetanya ya. Salam sama Masih pikiran pendeta. anak-anak kau. Kata Bang Suma pendeta, katanya kita menyembah makhluk bertanduk 7 bermata 7 katanya ya. Sampaikan Enggak, salam yang dulu ya. Yang Ya. bertangan kanan 2. Oh, begitu. Kirain bertanduk 7 bermata 7. Bertangan kanan 2. Oh enggak, Bertangan ada kanan kayak 2. yang
Adakah yang menyatakan bahwa aku melihat Tuhan Allah bertangan kanan dua? Ada nggak dalilnya? Kalau ini kan jelas, aku melihat, aku Duduk di melihat, aras. Nggak ada. aku Duduk di melihat, aras. Melihat aku mukanya babi. melihat, bertanduk 7 bermata 7. Udah ya dek ya, udah ya. Kita kasih yang lain yang agak berilmu ya dek ya. Ah. Ya, hah? Kau memang Udah? hanya begitu ilmu Oh, adekku yang kamu imut-imut deh. Yang Sagitarius saja bang. Ya, tapi jangan ngadu sama mama ya, Dek. Ya silakan Bang Sagi Oke. dijawab pertanyaan Bang Oke. Zuma. Begini Bang Suma, saya tertarik dengan pernyataan Abang yang mengatakan bahwa Allah itu tidak terlihat. Ya. Allah itu tidak menyerupai segala sesuatu. Betul nggak itu Bang? Yes, itu 2 Samuel 7:22. Nggak ada yang serupa Pertanyaan dengan sama Abang. Tuhan. Oke, pertanyaan saya sama Abang. Iya. Bagaimana Abang tahu kalau Allah SWT dalam Al-Quran itu ada? Ya ada, alam semesta ini ada. Bagaimana? Yang menciptakan alam ini siapa? Abang kok macam bodoh sekali sih. Yang menciptakan alam semesta ini menurut Itu juga bisa bilang Bang. silakan orang Hindu mengatakan Sang Hyang Widi. Apa kalau Hindu Saya juga mengatakan punya Allah sama Tuhanku. dengan Saudara, jangan bicara sendiri. Dengarkan, setelah Anda bertanya, izinkan saya menjawab supaya Anda paham. Orang Hindu mengatakan Tuhannya Sang Hyang Widi, silakan. Orang Kristen mengatakan Tuhannya adalah Dewa Theos atau Dewa Bapa, silakan. Saya mengatakan Allah, itu hak saya. Apa buktinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada? Alam semesta ini ada. Apa buktinya Theos atau Dewa Bapa itu ada? Alam semesta ini ada. Apa buktinya Sang Hyang Widi itu ada? Alam semesta ini ada. Masing-masing kita mengklaim Tuhan kita, itu hak kita masing-masing. Oke Bang. Betul enggak? Tunggu. Betul enggak? Cukup Bang. Saya menjadi anak punya maklum. Betul tidak? Kutanya dulu, Cukup, betul Bang. tidak? Saya tanya. Oke, Betul, saya pertanyaan nggak gantian. Betul Pertanyaan saya tidak? sama Abang. Ini Bang. pertanyaanmu Sabar, kedua, sabar. saya cuma bertanya betul atau tidak. Bahwa kamu mengatakan Dewa Bapa yang menciptakan alam semesta ini. Orang Hindu mengatakan Sang Hyang Widi yang menciptakan alam semesta ini. Orang Hindu juga mengatakan Bapa atau Brahma yang menciptakan alam semesta ini. Ada juga yang mengatakan Sang Siddhartha Gautama dan seterusnya. Saya mengatakan Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Masing-masing kita mengklaim Tuhan kita masing-masing. Nanti kita uji siapa Tuhan yang betul. Kan begitu. Oke, sepakat? Apa yang Abang katakan itu semua orang tahu Bang. Sepakat nggak? Tunggu Jadi, dulu. pertanyaan sama- Sepakat nggak? Pertanyaan saya sama Abang, apakah Bertanya semua agama lagi. dunia punya Allah yang sama? Bertanya Pertanyaan sama. aja terus sayang. Apakah Biar setiap agama dalam bibirmu dunia ini makin punya agama sama seperti Allah sendiri? tebal, sayang. Silakan jawab Bang. Silakan jawab. Bertanya aja terus sampai anusmu keluar satu Silakan jawab. jengkal. Mau diskusi, mau diskusi atau cuman mau bertanya? Katanya Abang tahu, katanya tahu dari alam Mau semesta. Orang diskusi ini juga atau mau bertanya mulu? Penyebab makhluk kuburan ini nggak ada satupun yang waras. Mau pendeta, mau jemaat, semuanya pada gila semua diskusi denganku. Kenapa? Kenapa? Padahal orang-orang Islam itu pingin kali diskusi sama aku, pingin kali bersoal jawab sama aku. Tapi mereka nggak punya kesempatan. Kalian pemakan babi dikasih kesempatan diskusi malah kesurupan semua. Aku tuh dipanggil untuk jadi pemateri, untuk sekedar ditanya di masjid-masjid, dibayar dengan harga mahal. Aku tolak. Aku datang ke sini untuk Anda tanyai. Lalu aku memberikan sebuah pertanyaan. Pertanyaan saya bukan untuk menguji, untuk mendeteksi akalmu masih bisa diselamatkan atau tidak. Ini kenapa kawan-kawanku pemakan babi ini nggak ada sedikit pun yang bisa gitu diskusi dengan baik? Kenapa kalian? Kenapa? Sabar Bang. Sabar kali pun aku. Selamat siang abangku. Ada Pak Bang Pendeta. Siang. Pendeta sebentar saya dulu. Selamat siang abangku Bang Juma.
Sebentar Pasok, sebentar Pasok. Izin, sabar. David, kalau Oke. David. Oh, Iya, silakan. Bang Pasok, silakan. selamat siang abangku, Bang Juma, selamat Udah 4 berjumpa. kali. Ya, siang juga, Abang. Iya, gimana saudaraku? Ini pendeta kan ya? Pendeta. Hah? Allah. Iya, betul. Selamat siang abangku, Siang. gimana kabarnya? Baik. Udah lama tak jumpa ini. Iya, baik. Ana baik. Baik. Iya. Cuma mau tinjau melihat-lihat aja, mendengarkan. Iya. Tapi sahabat kita udah pada turun, Abang. Oh, nggak apa-apa. Nah, ini mungkin sudah pernah dialog sama adik saya, Nora. Yang mana itu? Ini lulusan kain. Nora. Iya. Oh, Nora Aritonang. Kayaknya pernah ya, Bu. Ibu ya ini. Iya, pernah kok. Iya. Lulusan Kairo. Lulusan Mesir gak itu? Iya, Mantap, betul, mantap. lulusan Mesir. Ambil teknik mesin waktu itu di sana. Jurusan bangsa daerah. Perbengkelan gitu. Iya. Mesin apa? Traktor atau motor? Pesawat terbang, Bang. Oh, pesawat. Iya. Berarti Makanya pilot sekarang dong, ini ya? dia lagi merancang sebuah perusahaan di mana dia mau bikin bengkel di atas. Jadi pesawat kalau ada apa-apa nggak perlu turun, cukup di atas saja Yes. dibengkelin. Luar biasa itu. Iya. Hikmatnya luar biasa itu. Nah, ini Mantap, profesornya mantap. tuh yang buka kamera tuh barusan. D33 ini ya. Iya, Dewa 33 itu dia itu guru daripada pemilik mantra Rawa Rontek. Luar biasa. Kita tutup kameranya ya, Bang. Iya. Gimana? Ya, saya sekolah kalau misalkan bicara mengenai soal sekolah siapa yang paling tinggi, saya di sini sekolahnya paling tinggi deh, Bang. Tidak ada yang mengalahkan sekolah saya ini di sini, Bang. Tahu. Kan bagian daripada Kan kesombongan. sekolahnya di Pohon Pinus loh. Tahu. Dewa sekolahnya Continue sekolahnya. di Iya, pegunungan, bersama Bang. dengan pegunungan. SD-nya itu SD Gunung Batu. Daerah gunung tinggi, Bang. Wih. Tinggi. Nah, Wih. itu. SMP Jadi SMP saya dipecat, Bang. SD nggak lulus, TK dipecat. Oh, SMP-nya bukannya di Himalaya. Ampun. Kuliah di saya di Pancasila, Bang. Kuliah, Bang, dulu, Bang. Oh, Trisakti, Oh. bukan. Pancasila, ngambil sila ketiga waktu itu, Bang, Persatuan Indonesia. Karena sila pertama saya sudah hatam. Oh gitu. oh. Pantasan lu waktu ditanya sama bapak kemarin, wah ini motor baru, bapak bayar cash. Tapi kok baru 3 bulan, kenapa bisa rusak mesinnya? Apa jawaban lu waktu itu? Ingat gak? Ini pak, saya setiap make, itu mau lari 100, mau lari berapapun, saya selalu pakai gigi 1. Ditanya sama bapaknya, kenapa? Biar hemat. Jadi jangan pakai gigi 2 dulu, nanti tunggu rusak gigi 1-nya katanya. Nah, rusaknya Jangan- ternyata pas bulan puasa, Bang, rusak. Motor Ya, saya gimana rusak nggak bulan puasa. rusak, penurunan tancap gas gigi 1. Alasannya biar hemat. Kalau itu Nggak mau biasa, Bang. naik-naik Kalau itu biasa. Ah. Selama bulan puasa itu, Bang, motor itu kalau lihat belok sendiri, Bang. Lihat makan Padang belok sendiri. Nah, itu rusak itu, Bang. Otomatis berarti. Ya, kayak gitu, Bang. Betul. Oh, WC kanan belok kiri. Rusaknya kenapa? Kenapa Nggak Bang tahu, rusaknya? Bulan puasa kalau lihat rumah makan belok sendiri. Saya bingung. Oh. Maksudnya belok ke rumah makan atau tidak? Bukan, Nggak belok. Itu tangki bensinnya minta diisi oncom. Iya. Polot ini kasihan, Bang. Siapa ini? Wah, ada yang ngatain rambutmu kayak buaya rawa katanya. Kok bisa gitu? Emang buaya pakai rambut? Bukan, saya biawak, Bang. Salah itu, Bang. Pak Arief, makasih. Diskusi lah.
Ya dulu mulai ini saudara kita pendeta ini teman saya, sahabat saya, beliau santun kali. Sementara aku kalau diskusi orangnya ngegas. Silakan Dewa, lanjut. Iya, Nisa Pak Pendeta. udah Bahar sebentar. Bahar, Nisa Bahar. Halo Pak Bahar. Nihao. Selamat siang semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Kalau ini baru saya nih. Agama apa Bang? Bang jangan di mute Bang. Kalau Anda di sini naik cuma untuk mute, turun. Agama apa Saya Bang? Kristen Banora. Kristen Banora. Oke. Di Sama sini- suara aku kan, tegasnya kan sama. Baru cocok. Oke. Saya boleh bertanya ini sama bosku. Sebentar Bang Bahar, sebentar. Pelan-pelan kita ya. Siang-siang semangat kali ya. Nampak kali puasanya Bang. Masya Allah. Ya, silakan. Iya, silakan. Selamat siang Bang Suma. Siang Saya mau juga. bertanya, sederhana pertanyaan saya Bang Suma. Siap. Oke, misalkan begini Bang Sumaya, kita tutup kita punya kitab ini ya. Artinya Iya. kita nggak melihat kitab kita. Iya. Apakah Bang Suma percaya bahwa kita ini diciptakan oleh manusia? Kita diciptakan oleh manusia. Ketika kitab suci ini, saya tidak percaya abangku. Saya tidak percaya. Sorry. Maaf Bang Suma, saya salah. Maksud saya begini Bang Suma. Iya. Apakah Bang Suma ya jika Al-Quran atau Alkitab ditutupin ya, kita tanpa melalui itu. Apakah Bang Suma tahu bahwa Tuhan yang menciptakan kita? Percaya? Bang Suma yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan menciptakan kita. Pencipta. Iya, betul. Berarti logikanya begini Bang Suma. Berarti tanpa Al-Quran atau tanpa Alkitab, kita sudah Iya. mengenal Tuhan. Betul sekali. Masya Allah. Benar sekali abangku. Itulah fitrah. Lanjut. Oke. Ya cuman itu pertanyaan saya Bang Suma. Iya. Berarti Bang Suma sekalipun tidak ada, karena kalau menurut saya begini Bang Suma ya. Kalau menurut saya kita mengetahui Tuhan itu berdasarkan kitab kita masing-masing. Kita mengetahui kita diciptakan Tuhan itu berdasarkan kitab kita masing-masing. Dan ada ayatnya mungkin di Alkitab. Seperti di Kristen mungkin di Kejadian ya Bang Suma ya. Oke, jadi cuma itu pertanyaan saya Bang Suma. Berarti Oke, baik. sudah fix bagi saya. Berarti tanpa Al-Quran Bang Suma bisa tahu bahwa Bang Suma diciptakan oleh Tuhan. Itu aja. Oke, baik. Saya jelaskan. Boleh didengarkan Bang ya. Jadi dalam kehidupan kita sebagai manusia, pencipta langit dan bumi itu bukan konsep materialistik. Jadi pencipta tidak dapat diukur, pencipta tidak dapat dilihat dengan alat material, fisika, biologi. Kenapa? Karena pencipta itu berada di luar dimensi materi. Berbeda dengan konsep materialistik yang dianut kebanyakan orang-orang yang kalau kita kenalnya ateis. Nah, sedangkan secara argumentasi teologis atau desain keteraturan hidup yang kompleksitasnya kita lihat, kita rasakan, keakuratan hukum fisika di alam semesta, bagaimana rasio, bagaimana kemudian kecerdasan, taraf intelektual, kemudian argumentatif, yang kemudian menghantarkan kita mengenal objek, mengenal kemudian sarana-sarana, mengenal bentuk-bentuk, mengenal warna. Itu bukan sinyalemen yang berasal dari kemampuan dasar kita. Melainkan adalah sesuatu yang ditanamkan. Bukan oleh ayah, bukan oleh alam semesta, bukan juga oleh kita. Bahkan sampai detik ini, kita berbicara itu kita nggak tahu suara itu bentuk wujudnya seperti apa. Bahkan lebih jauh daripada itu, bahwasanya alat untuk melihat, yaitu mata, yang dapat mengetahui sebuah objek. Rupa-rupanya alat yang paling terdekat, benda yang paling terdekat dari alat yang berupa mata ini pun mampu kita lihat. Apa itu? Bagian dalam kelopak mata yang paling dekat bersentuhan dengan biji mata itu sendiri. Apa artinya ini? Apa artinya?
Berarti kita harus menyandarkan kepada argumen kosmologis. Sebab akibat. Segala sesuatu di alam semesta ini termasuk pada diri kita ini, itu ada rangkaian sebab akibat yang tidak mungkin terbatas, harus ada. Sebab pertama yang tidak disebabkan oleh apapun, tidak terikat ruang dan waktu dan menjadi dasar keberadaan alam semesta. Inilah yang kemudian disebut oleh akal kita, fitrah kita sebagai manusia, sang Khalik atau Tuhan dalam bahasa kita sehari-hari. Munafik kalau kita tidak ingkari itu. Jadi apa fungsi agama? Apa fungsi kitab suci? Fungsi kitab suci itu adalah mengatur cara kita berhubungan secara abs dengan pencipta yang tak nampak oleh kita secara materialistik tersebut. Tuh, agar dipahami. Jadi pada dasarnya orang ateis itu bertuhan. Jangankan kita makhluk yang biologis ini, binatang pun itu bertuhan. Makanya pencipta langit dan bumi itu menitipkan dua cahaya pada diri manusia. Yang pertama roh, yang kedua akal. Dan salah satu daripada alat ini, maka kita tidak akan pernah bisa di bumi ini sampai kepada esensi pengetahuan kita akan adanya Tuhan. Itu fakta. Jadi sekali lagi saudaraku, apakah kita bisa mengenal Tuhan tanpa kitab suci? Bisa. Dengan cara apa? Argumen kosmologis, argumen teologis, fitrah kita sebagai manusia, keberadaan moralitas objektif dan bukan konsep materialistik yang berhubungan dengan hal-hal atau sesuatu yang ada tapi tak nampak. Contoh, pahit. Manusia bodoh mana yang mengatakan pahit itu tak ada? Ada? Bisa tunjukkan? Tidak bisa. Ternyata ada konsep materialistik yang bukan materialistik yang ada dan tak nampak oleh kita, tapi kita rasakan. Berarti kitab suci fungsinya hanya mengatur cara kita dengan ritme kehidupan kita untuk berhubungan dengan pencipta doang. Ini loh, jam sekian caramu berhubungan, jam sekian berhubungan, hari ini caramu berhubungan, bulan begini, tahun sekian, caramu berhubungan dengan pencipta. Apa? Karena pencipta itu, karena alam ini sempurna, tubuh kita ini sempurna, sudah pasti dia berasal dari hakikat yang sempurna. Dengan kata lain, kalau beliau adalah hakikat yang sempurna, maka penglihatan, pengetahuan, cakupan, pengetahuan dia tentang kita itu sempurna. Dengan kata lain bahwa tak ada ruang di bumi ini, di alam semesta ini, tempat kita berpijak untuk tak dilihatnya, untuk tak dipantaunya, untuk tidak diketahuinya, untuk tidak didengarkannya. Bahkan karena dia menciptakan hati, maka bisikan hati pun diketahuinya. Itulah Tuhan. Makanya Tuhan itu tidak layak disandarkan dengan makhluk. Begitu, silakan. Oke, terima kasih Bang Suma. Artinya dari narasi Abang, saya bisa menarik kesimpulan, menurut Bang Suma ini ya pribadi, artinya tanpa kitab suci, Bang Suma bisa mengenal Tuhan. Oke, terima kasih Bang Suma. Silakan dilanjut. Turun dulu. Saya izin turun dulu. Makasih Mbak Nora. Oke, dan untuk teman-teman semua yang ada di Komal ini, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, saya izin turun dulu ya. Terima kasih sudah dinaikkan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Masya Allah. Ya, halo, selamat siang. Ya, izin sedikit ya. Siang. Kristen ya Bang? Ya, saya Kristen. Katolik protes? Saya protes. Protes, oke. Silakan Bang kalau mau protes. Ya, saya mau bertanya sama Bang Suma. Ya. Begini Bang Suma, aku kan pernah nonton live ya di TikTok antara Bang Suma dengan The Truth, ya. The Truth kalau salah ya. Dimana ketika The Truth memberikan pertanyaan soal-soal Al-Quran, Bang Suma tidak mau menjawab. Iya. Masih ada videonya. Bisa dinonton sekarang. Iya. Blognya. Kenapa itu Bang Suma? Kenapa Bang Suma nggak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bang The Truth ini? Iya. Apa gini? sudah jawaban atau gimana? Jadi gini. Kalau Islam itu
Islam itu bukan hanya sekedar yang penting bisa menjawab, baik itu dengan ilmu, baik itu tanpa ilmu. Jadi Islam itu bukan dipersiapkan hanya untuk sekedar menjawab apapun itu. Tapi Islam itu adalah manusia yang memiliki pemahaman bahwasanya ada masa di mana mereka tidak boleh menjawab pertanyaan orang-orang zalim. Siapa mereka ini? Mereka yang mengolok-olok ayat suci Al-Quranul Karim. Karena mereka hanya akan mengolok-oloknya. Maka Al-Quran melarang kami untuk melayani para pengolok-olok Al-Quran. Karena Al-Quran itu diterangkan, waliyatazakkara ulul albab. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran itu diturunkan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Nah, saudara yang Anda sebutkan tadi itu adalah pengolok-ngolok. Bukan orang berakal. Sementara Al-Quran ini hanya konsumsi bagi orang berakal. Sama seperti kacang. Kalau kacang Anda suapi kepada bayi, itu nggak cocok. Mending Anda tinggalkan. Kan tidak ada fungsinya, malah membunuh akalnya. Malah dia akan semakin menghina nanti. Itu alasannya, saudaraku. Tapi kalau dia mau belajar, ya kenapa tidak kita layani? Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu perintah dalam Islam. Serulah manusia, jawablah manusia. Dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Berarti bagaimana mau baik kalau dia pengolok-ngolok? Mending saya meninggalkan. Atau saya alihkan kemudian masalah. Begitu, saudaraku. Jadi tidak semua orang yang datang bertanya itu harus dilayani. Enggak semua. Gitu, silakan. Dia nggak mengolok-olok loh. Saya masih ada video. Saya saudara sudah sering melihat piti-piti beliau. Sudah sering. Ini Bang Suma, saya melihat ya apologet Islam ini seperti Bu Rifa. Contoh ya, saya menonton juga Bu Rifa ketika diskusi sama profesor ya, yang orang dari Aceh itu. Apa namanya, apologet Islam itu tingkahnya seperti kekanak-kanak. Ya, saya mau menjelaskan bahwa kenapa apa namanya apologet itu bertingkah seperti kanak-kanak ketika berdiskusi gitu. Saya di usia sekarang ini, Bang. Di usia sekarang saya ini yang sudah hampir 47 tahun, ketika saya bermain dengan kambing, dengan angsa saya, itu saya seperti anak-anak. Saya kalau bermain sama kucing, itu saya berlaku seperti anak-anak kecil. Kalau saya mainin kucing saya, mainin angsa saya, itu saya seperti anak-anak kecil, abangku. Itu aja Anda harus paham itu. Ya, ulaika kal an'am balhum adallu. Jadi saya sedang bersenda gurau, bercanda dengan makhluk yang lebih rendah daripada binatang. Jadi jangan heran, karena kami datang kemudian dengan kekuatan penuh. Al-Quran mengatakan, yahzarul munafikuna an tunazzala alaihim surah tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Kulistahzi'u innallaha mukhriju ma tahzarun. Jadi kami punya senjata yang ampuh yang tidak bisa kemudian orang-orang kafir itu lumpuhkan dengan etikat yang memperolok-olok kemudian Al-Quran, memperolok-olok kemudian orang-orang beriman. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan innallaha mukhriju ma tahzarun. Sesungguhnya Allah pasti akan menampakkan apa yang kamu khawatirkan itu kata Allah. Jadi kami udah tahu menghadapi karakter, tabiat orang-orang kafir seperti apa, kami udah tahu. Jadi jangan Anda heran kalau Anda menemukan kami ya terkadang naik di meja, loncat di meja. Terkadang kami kayak tadi malam Anda tonton bagaimana saya dengan pendeta yang sudah berkelas, katanya mulutnya besar, lebar, panjang. Tapi ternyata nihil otaknya. Itu adalah karakter kami pada saat kami menghadapi para pengolok-olok. Begitu, saudaraku. Bang Hendra mau diskusi? Enggak, Bang Hendra mau diskusi atau tidak? Saya tanya terakhir kali. Oke, diskusi? Begini. Oke, diskusi ya.
Oke, diskusi di tempat begini kan di depan publik, jadi disaksikan oleh banyak orang. Jadi orang menilai cara kita berdiskusi, orang nilai kita. Ya, mana yang benar, mana Illalladzina yang zalamu minhum. Jangan ajarin kami. Jangan ajarin kami menghadapi musuh kami. Kami punya strategi, kami punya cara, metode. Nggak usah kamu ajarin. Meski kau bersama dengan segerombolan iblis selangit pun, kami udah tahu cara melumpuhkan kalian. Oke? Oke? Itu tadi saya bacakan ayatnya. Udah aku bacakan ayatnya samamu. Orang-orang munafik khawatir jika diturunkan suatu dalil, suatu ayat, suatu surah yang mengungkap apa yang ada dalam hati mereka, karakter mereka, sifat mereka. Katakanlah kepada mereka, kata Allah. Katakan kepada mereka. Olok-oloklah Allah. Olok-oloklah Rasulnya. Olok-oloklah orang-orang beriman sesukamu. Please. Sesungguhnya Allah pasti akan menampakkan apa yang kamu khawatirkan itu. Apa itu? Kebenaran demi kebenaran, kebenaran demi kebenaran akan tercurahkan dari Al-Quran melalui lisan-lisan umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, Duta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adindaku, Masya Allah. Duta, halo Duta, 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 Duta. Ya, teman-teman sekalian, kami di sini apologet Islam bukan untuk ceramah. Kami di sini untuk dialog dengan saudara-saudara kita yang beda akidah. Jadi metode yang kami gunakan jangan Anda nilai seperti ustadz. Jangan Anda nilai, oh ini kok ustadznya kok ngomongin, jangan. Karena yang kami hadapi ini bukan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi yang kami hadapi ini adalah Bani Adam. Bani Adam yang mereka kemudian beragama hanya karena nenek moyang. Mereka beragama karena percaya, bukan karena proses belajar, bukan. Oleh karena itu keberadaan kami jangan Anda nilai ini kok beda ya. Ustadz kalau menyampaikan kok sejuk banget, adem. Ya itu Ustadz. Makanya saya nggak pernah dipanggil, nggak mau dipanggil Ustadz. Dan saya juga membatasi diri untuk diundang untuk ceramah atau apa gitu. Karena saya bukan Ustadz memang. Saya, bidang saya di sini. Itu saudara-saudaraku sekalian. Jadi nggak usah datang menilai kita sini, nggak perlu. Atau ngajarin kita sini, nggak perlu.